Dia bangkit bagi kami semua. Katakan, Dia itu Tuhan kami. Dia itu Tuhan kami. Dia itu Allah kami. Dia Raja di atas segala raja. Dia lahir untuk kami. Dia mati untuk kami. Dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami. Dia itu Allah kami. Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus obat kami. Dia Yesus Tuhan kami, Sang penebus juru selamat. Musik memuji Tuhan. Mari bertepuk tangan sama-sama, bos. Sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang penebus juru selamat dunia. Sang penebus juru selamat dunia. Sang penebus juru selamat dunia.
kita akan masuk dalam perayaan penyalaan lilin. Saya mengundang Bapak Ibu Gembala, Bapak Frankie, Bapak Robert, Bapak Charles, dan Bapak Ade untuk bersiap. Kita seperti lilin-lilin ini yang kecil, tetapi ketika dalam kegelapan itu memberikan cahaya terang bagi seluruh dunia. Marilah hidup kita menjadi lilin-lilin kecil itu. Indahnya Natal di hatiku. Saya jemput jemaat untuk bangkit berdiri bersama-sama dan mengangkat lilin-lilin saudara. Haleluya. Mari naikkan pujian ini bersama-sama. Layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan, seperti emas kemenyan dan mur, biar hidupku berkenan padamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersamamu, Yesusku, rasakan selalu. Indahnya Natal di
hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Yang ngomong ini malaikat saudara. Yang hari itu lahir adalah Kristus, Tuhan pencipta langit dan bumi. Kenapa apakah dia baru ada saat itu? Bukan. Tapi tadi dikatakan Yesus lahir bagi kita. Dia menjelma menjadi manusia. Itu bagi kita. Tapi dia adalah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Dia bukan nabi, dia bukan sekedar orang kudus. Dia Tuhan yang maha kuasa, yang menanggung segala dosa kita di dalam tubuhnya. Dan Alkitab berkata oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Itu sebabnya saudara dikasih Tuhan. Di dalam nama Yesus ada kuasa yang ajaib. Di malam Natal ini kiranya mujizat Tuhan terjadi atas hidup saudara. Di dalam nama Yesus. Semua kebutuhan hidupmu dibuka dalam nama Yesus. Semua keterikatan, kuasa kegelapan hari ini dalam nama Yesus dihancurkan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya namamu berkuasa. Kami akan mendengar, kami akan melihat mujizat, kuasa di dalam nama Yesus terjadi bagi umatmu malam ini. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Kami percayakan nama Tuhan. Firman-Mu berkata, barang siapa yang percaya kepada nama Tuhan tidak akan dipermalukan. Kami akan melihat pernyataan Tuhan yang ajaib. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus, kami bersyukur, kami berdoa. Yang percaya katakan, amin. Tuhan memberkati. Natal ini bisa berjalan dengan baik. Ada orang-orang yang di balik layar mengerjakan berbulan-bulan, berhari, bahkan sampai tadi malam. Saya waktu lihat buka statusnya, tim yang mempersiapkan ruangan ini 10:30 malam. Itu belum selesai, saudara. Saya dengar mereka pulang jam 12 malam. Waktu saya melihat, saya mendengar, saya cuma berkata, Tuhan, Engkau yang balas mereka. Gereja ini enggak bisa balas. Biar pelayanan saudara jadi persembahan di hadapan Tuhan. Saudara tahu yang jadi soundman di belakang? Debbie, cewek tapi serba bisa. Yang olah komputer, olah sound system, pasang begini mereka. Salah satunya Debbie yang luar biasa. Saya berterima kasih karena ada orang-orang yang luar biasa yang membuat acara ini bisa terlaksana. Kita tepuk tangan dulu, saudara. Kalau enggak sempurna harap maklum. Di tengah kesibukan mereka nggak sempat rapat, saudara. Hanya lewat komunikasi WhatsApp, lewat itu. Tapi hari ini bisa terlaksana dengan sempurna buat saya. Ya, saudara yang dikasih Tuhan, tema Natal kita adalah faithfulness. Seturut dengan ayat tuntunan tahun ini, saudara, tentang kesetiaan Tuhan. Saudara, saya kemarin merenungkan, sebulan ini saya merenungkan ternyata ayat ini kena buat saya. Kalau saudara masih ingat khotbah tahunan, tuntunan tahunan 2023 yang saya sampaikan di hari Natal tahun lalu 25 Desember. Saya mengatakan bahwa ayat ini latar belakangnya saudara, ya. Ayat ini latar belakangnya dalam kondisi yang sulit. Kalau saudara membaca di Kejadian 26 maka akan ditemukan ada kelaparan di negeri itu, di tanah perjanjian. Orang beriman bisa kena persoalan, betul bisa saudara. Dan pada waktu itu Ishak berniat pergi untuk menuju ke Mesir. Dan tiba di Gerar dalam perjalanan menuju ke Mesir. Tuhan berkata begini, tinggallah di negeri ini sebagai orang asing. Maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau. Saya mengalami itu saudara. Saya dan istri saya tanpa kami diskusi. Kami kena ayat ini, tinggal di negeri ini sebagai orang asing. Beberapa saudara tahu yang saya mengalami pergumulan seperti apa. Tapi saya belajar taat, tinggal di tempat Tuhan mau kita berada. Dan saudara oleh anugerah Tuhan, kita tidak pernah kekurangan. Tuhan tambahkan jiwa, Tuhan tambahkan berkat. Kita tidak pernah kekurangan. Karena Tuhan berkata dia menyertai, dia memberkati. Tuhan tidak berkata enggak ada masalah, bukan. Tapi dia berkata Tuhan menyertai dan memberkati.
Kalau saudara berkata, saya masih punya pergumulan belum selesai. Saudara, ceritanya Tuhan belum selesai. Jangan berhenti tentang kesetiaan Tuhan, karena kasih setia Tuhan itu kekal untuk selama-lamanya. Tuhan belum berhenti atas hidup saudara. Saudara, itu yang saya kerjakan berbulan-bulan di saat mulut tidak bisa berkata. Bahkan hati tidak bisa berdoa. Saya percaya Tuhan, Engkau akan berperang bagi diriku. Minggu lalu berhari-hari cerah. Begitu Natal KFC, Natal sekolah minggu, hujan saudara. Tadi hujan lagi. Berhari-hari kita kepanasan kan, berdebu-berdebu. Hujan. Kemarin sore mulai hujan, tiba-tiba awan gelap datang. Saya nggak lihat awan gelap. Saya berkata, Tuhan yang telah menolong saya, Dia akan tolong lagi hari ini. Saudara lihat demonstrasi kuasa Tuhan? Apakah saudara berpikir itu hujan kebetulan? Enggak. Tapi saya percaya Tuhan yang berperang bagi saya. Waktu saudara nggak bisa apa-apa, Tuhan yang berperang. Kalau masih bisa perang, kita yang perang. Amin. Waktu kita tidak mampu, Tuhan yang perang. Itu tema Natal kita. Saya makanya tahun ini kembali kita syukuran. Habis ini ada sesuatu yang saudara terima. Baik di perut maupun yang saudara bawa di tangan. Saudara, ada sesuatu yang tidak biasa saudara akan bawa pulang hari ini. Dan hari ini saya akan membawa saudara untuk tema tahun depan, karena ini adalah ibadah kita di 2023 yang terakhir. Minggu depan kita ibadah online, saudara. Kenapa? Tahukah saudara, kadang-kadang hamba Tuhan, para pekerja full timer, keluarga juga butuh liburan. Mereka butuh refreshing. Jangan sampai pelayanan itu jadi beban, anak kita malah kehilangan Tuhan, gara-gara bapak ibunya terlalu aktif di pelayanan. Akhir tahun, saudara bisa liburan bareng keluarga tanpa merasa tertuduh. Nggak ada, masa pelayanan ditinggalkan? Karena memang libur. Kalau gembalanya ngomong libur kan aman, saudara. Kalau jemaatnya ngomong libur, saya akan bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Saudara, tahun ini, tahun 2024 kita akan memasuki dengan satu yang Tuhan taruh di hati saya. Cari satu kata, istri saya juga dapat peneguhan yang sama sebagai hamba Tuhan, maka muncul kata harmoni. Katakan harmoni. Secara sederhana harmoni artinya keselarasan atau keserasian. Itu arti kata harmoni. Saudara, Tuhan adalah Tuhan yang menuntun. Sehingga tahun 2022, saya dengan berani, waktu tema 2020, tahun depan pandemi berhenti. Dan itu diteguhkan dengan berbagai berita. Ketika kita ngambil pandemi berhenti. Tahun ini tentang kesetiaan Tuhan. Tuhan buktikan kesetiaannya. Kita cuma kurang puas saja tuh. Gak ada yang bangkrut. Gak ada yang kelaparan. Tidak ada yang meninggal. Kalau ada yang sakit pasti Tuhan sembuhkan. Itu iman kita. Pada waktu engkau tidak bisa berpikir, maka engkau hanya perlu percaya. Percaya aja. Itu yang saya kerjakan seperti anak kecil. Pokoknya percaya deh. Kadang-kadang perasaannya ngeri-ngeri sedap. Bagaimana tidak, saudara? Mau Natalan hujan deras tadi pagi. Jam 5 di tempat hujannya deras. Nggak tahu di tempat saudara. Atau hujannya pilih kasih cuma di tempat saya. Hujan deras, saudara. Saya mulai jadi pawang hujan. Dalam nama Yesus berhenti. Pernah terjadi waktu kita masih di tempat yang lama dulu. Kalau saudara telat berarti, kalau saudara kehujanan berarti ibadahnya telat. Yang nggak telat nggak kehujanan. Begitu pulang ibadah, nggak hujan lagi. Sampai anak kita pun bisa jadi pawang hujan. Saya ingat waktu pandemi, saya ingat Enwi. Apanya diam-diam dari belakang syuting. Lagi mau pergi, ya perginya bisanya ke tempat sepi kan. Bukan ke mall. Hujan. Itu anak cuma begini. Rain, rain, go away, go away. Terang saudara. Itu mungkin berkata berpikiran kebetulan. Satu kali saya ingat. Ngajak saya ke daerah Bili-Bili di tengah jalan hujan. Padahal itu liburan satu-satunya buat anak ini. Anak itu berdoa lagi, hujannya berhenti. Saudara, Tuhan itu bisa tunjukkan kuasanya. Tapi jangan nunggu kuasa dulu. Percaya dulu. Karena kadang-kadang ada banyak orang mencobai Tuhan, minta tanda. Tandanya udah gak enak. Mari kita percaya dulu sama Tuhan. Katakan percaya. Ayatnya di mana saudara? Di harmoni itu artinya keselarasan, keseimbangan atau keserasian antara elemen-elemen yang berbeda. Itu menurut Kamus Bahasa Indonesia. Itu arti kata harmoni. Kenapa saudara? Tahun depan 2024 tahun politik,
Hari ini aja rasanya panas, sudah debat sana sini. Saudara bayangkan, ini grup rohani. Ribut, dukung sana, dukung sini. Sampai disemprit sama hamba Tuhan yang jadi pembinanya, enggak mempan. Tapi saya mau katakan, tahun depan, semua aman-aman. Kenapa kita ambil tema ini? Karena dalam roh kami nangkep. Tahun depan itu tahun happy-happy, lucu-lucuan, beda pendapat enggak apa-apa. Beda pilihan enggak apa-apa. Kami para pendeta di GBI sudah diberitahu untuk pendeta enggak terlibat. Saudara mau pilih apa saja seturut tuntunan Tuhan. Kalau di hatimu, pilih apa saja, kita tetap bersaudara di dalam Yesus. Amin saudara. Benar. Saudara mau pilih apapun silakan. Tapi saya mau katakan, tahun depan, tahun harmoni. Tidak ada kerusuhan di Indonesia. Di kota ini minimal tidak ada. Saudara. Kita perlu loh menamai hari-hari kita, tahun-tahun kita. Saudara kita bisa berbeda. Beda pilihan. Beda pendapat. Enggak apa-apa saudara. Yang penting kita harmoni, katakan harmoni. Ketika kita menyebut kata harmoni ini, yang terlintas di benak kita adalah sebuah hal yang bersifat musikal. Betul saudara? Dengan alat dan pemain yang berbeda, namun dimainkan dengan nada dasar tempo irama yang sama. Saudara, tadi coba kalau NW enak pakai rhythm box, saya kaget loh saudara. Dia baru belajar beberapa bulan itu sudah kayak maestro mainnya. Saya pikir ini apakah ada dari belakang ada musik sendiri? Enggak saudara, ternyata dia pakai yang di sini. Tapi yang itu, ada 2 keyboard, ada 1 bass, satu drum. Itu harus 1 tempo, 1 nada. Makanya kalau saudara lihat ada mic di situ, ada komandonya di situ. Itu kalau saudara ada dengar bisikan-bisikan halus yang mendengar keempat pemusik lainnya. Main di ini, pindah ke sini. Itu harmoni. Perlu tempo, nada yang sama, gerak yang sama. Ya, nada dasarnya sama. Kalau tadi satunya main di C, satunya di D, itu saudara dengarnya aneh. Tapi harus ada komandonya supaya serempak. Itu sebabnya kenapa gereja digambarkan seperti sebuah rumah, seperti sebuah tempat penggembalaan, bukan rumah makan. Rumah makan saudara bebas pilih, saudara bisa makan bayar sendiri semau besar. Tapi di dalam sebuah gereja, supaya harmoni, ada sebuah tuntunan, ada sebuah pimpinan dan arahan. Itu namanya harmoni saudara. Saudara yang dikasih Tuhan, berbeda itu tidak ada masalah. Wong kita aja jenis kelaminnya berbeda. Kembar pun, tadi yang nyanyi ada si kembar. Sampai hari ini saya nggak bisa membedakan. Tapi papa mamanya bisa, karena masih ada bedanya. Tadi yang nyanyi ada yang kembar. Saya minta maaf selalu kepada OB, mana yang OB, mana yang OD. Jujur, saya orang yang foto memorinya jelek. Saya pernah punya anak sekolah minggu lebih mirip lagi dari OB-OD. Sampai mamanya kadang-kadang salah pukul, yang nakal si A, yang dipukul si B. Begitu nengok, mama kenapa kau pukul saya? Itu pun tetap tidak sama. Apalagi kita beda rumah, beda latar belakang, beda suku, beda budaya, beda kebiasaan, beda bahasa. Pasti beda, nggak apa-apa. Tapi itu bisa membangun sebuah keindahan ketika itu jadi sebuah harmoni. Di pernikahan, di pelayanan, di masyarakat. Mari kita belajar menerima perbedaan. Saudara yang dikasih Tuhan, kalau engkau mengerti ini, maka tema harmoni akan menerangi hidup saudara. Mari kita baca Mazmur 133. Dikatakan nyanyian ziarah Daud, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Ini ayat pertama yang jadi tema, tapi saya baca 1 pasal 3 ayat ini. Supaya kita mengerti apa berkat-berkat. Dikatakan seperti embun, seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat, kehidupan untuk selama-lamanya. Saudara, Mazmur ini kalau sudah baca ada tulisan nyanyian ziarah. Tapi dalam bahasa aslinya ditulis nyanyian pendakian. Kenapa disebut nyanyian pendakian? Ini adalah nyanyian yang dinyanyikan di 3 perayaan besar. Ibadah tahunan orang Israel ada 3 kali. Ya, mereka kan datang ke bait suci di Yerusalem pada waktu itu. 3 kali setahun. Ada hari raya Paskah, ada hari raya Pentakosta. Hari raya Pentakosta adalah hari raya menuai. Dan ada hari raya Pondok Daun. Hari raya Pondok Daun itu hari raya mengingat
Bagaimana mereka 40 tahun tinggal di padang gurun, tidak punya rumah. Tapi ada pemeliharaan Allah yang ajaib. Saudara, kita perlu mengingat apa yang pernah Allah kerjakan. Perlu mengingat. Karena lewat mengingat itu kita akan terus sadar. Lewat mengingat itu kita akan terus bisa introspeksi diri. Pada waktu diberkati kita tidak menjadi sombong. Pada waktu kita susah kita tidak mengutuki Tuhan. Saudara, engkau perlu mengingat apa yang Tuhan kerjakan atas hidupmu. Masanya gara-gara gajinya turun dipotong 50%, saudara demo sama surga, saudara. Saudara masih bisa makan. Waktu saya pandemi kita tidak pernah ketemu, kecuali ketemu di udara gitu ya. Lewat ibadah online. Saya setiap hari cuma bersyukur. Makan seadanya supaya sehat. Bahayanya kalau tidak makan seadanya, banyak orang akhirnya begitu pandemi selesai penyakitnya bukan lagi karena COVID. Saudara perlu diet nih, saya ngomong kepada bapak-bapak yang ukuran pinggangnya sudah melebar ke sana kemari. Yang disuruh mengembangkan ke kiri dan ke kanan itu menjangkau jiwa, bukan perut saudara yang dikembangkan. Serius saudara, saya lakukan itu. Tadi pagi saya waktu pakai baju, kan ini baju seragam saudara. Ikut seragam dengan tadi yang para panitia. Saya dibelikan selalu slim fit, itu cara untuk langsing. Ada yang protes, kenapa slim fit gampang sekali? Memang itu maksudnya Ibu Gembala, supaya saudara diet. Diomongin susah kan? Saudara, kalau kita ngomong orang sekarang susah, kasih saja baju yang pas. Thank you buat jemaat yang dulu kalau kasih saya baju slim fit, awalnya sesak-sesak udah. Buat nafas susah. Tapi kamu keren loh pakai begitu. Coba saudara ngomong ke suami saudara kalau mau langsing, kamu keren loh pakai baju slim fit. Itu cara bikin langsing suami saudara. Nah saudara, yang kita kembali ke jalan yang benar. Nyanyian pendakian, orang yang mencari Tuhan, hidupnya akan terus naik. Bahkan di saat kau mengalami tekanan, kau tidak akan turun. Kalau saudara nyukur dengan materi, maka itu sangat kecil. Karena di surga itu sampah. Kalau saudara pergi ke surga, jalannya dari emas, temboknya batu permata. Di sini kita rebutan mati-matian, bisa bila perlu geser sikat teman. Di surga itu sampah. Apa yang saudara anggap berharga di dunia ini, gak ada gunanya di surga. Hati-hati saudara, coba bawa nanti pas ke surga saudara bawa emas saudara, lalu sampai di jalan, apa gunanya emasku dibuang, lalu malaikat kasih peringatan, saudara kena denda, dilarang buang sampah sembarangan. Mari kita menjadi orang-orang yang terus mendaki, terus naik. Saudara, kita dicipta bukan untuk sesuatu yang hina, tapi untuk sesuatu yang mulia. Kalau hanya gara-gara uang, gara-gara harta, saudara ribut, saudara kemudian sakit-sakitan, itu sangat rendah nilainya. Engkau ada di dunia ini untuk menjadi berkat, untuk menjadi terang. Bukan jadi berat, bukan jadi jerat, tapi engkau jadi berkat buat sesamamu. Itulah visi gereja ini, membangun komunitas yang kuat, ya, yang kuat dalam iman, bukan kuat badannya, tapi lemah hatinya. Hari ini banyak orang badannya rembo, hatinya rinto. Dulu rinto ada itu kalau nyanyi lagu cengeng. Bayangkan kalau sampai di tempat ini ada bapak-bapak hobi nonton drakor, bertobatlah saudara. Nonton film kungfu gitu loh saudara, atau detektif gitu. Kok malah istri saya suka nonton film detektif saudara? Ayolah bertobatlah saudara. Kita terlalu manja, terlalu melankolis untuk menghadapi kehidupan ini sehingga kau tidak pernah berkemenangan. Berhenti mengasihani diri. Ini mantan orang mengasihani diri. Merasa diri jadi orang paling susah, paling malang, paling ditolak, paling semua. Itu kalau ke gereja jadi racun orang model begini. Enggak perlu menjadi orang-orang yang terus mendaki dalam kemuliaan Tuhan. Saya tadi diberkati saudara, ada bapak-bapak yang Tuhan tambahkan untuk ada di gereja ini dan kemudian mereka menjadi berkat. Tadi ada yang anaknya nyanyi solo saudara, ada yang bapak sama anaknya nyanyi. Jangan suruh Ko Franky suruh nyanyi solo sama anaknya, stres dua-duanya. Suruh dia khotbah, dia jago, lebih jago dari gembala. Iya. Saudara yang dikasih Tuhan, mari kita terus mendaki. Setiap kali datang kepada Tuhan, kita masuk semakin mulia. Jangan turun lagi. Amin saudara. Jangan turun lagi. Mari kita ke ayat pertama. Dikatakan sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Dipakai kata sungguh. Itu kalau bahasa Indonesia. Kalau bahasa Inggrisnya begini, behold.
Saudara, kalau orang berkata suruh behold, itu bukan sekedar lihat. Tapi disuruh diperhatikan baik-baik, saudara, penuh perhatian. Behold, how good and how pleasant it is for brethren to dwell together in unity. Agak susah pakai bahasa Inggris, saudara. Tapi intinya kata beholdnya. Saudara, kata behold ini dipakai untuk melihat sesuatu yang dianggap luar biasa dan mengesankan. Tuhan berkata, lihatlah. Sungguh alangkah baiknya, alangkah indahnya apabila saudara diam bersama dengan rukun. Kita bisa bersama tapi kalau tidak rukun tidak ada gunanya. Rukun tapi nggak pernah bersama. Saya percaya tahun depan menjadi tahun harmoni. Saudara dan saya ada diam bersama dengan rukun. Rukun kita baik-baik tapi nggak bersama itu nggak cocok. Tapi diam bersama dengan rukun. Apa yang Tuhan mau kita lihat, saudara? Kata behold tadi, diam bersama dengan rukun. Mari saat ini, untuk rukun itu susahnya luar biasa, saudara. Kalau rukun itu gampang, maka tidak ada hadiah yang indah. Yang ada paling satu set alat rumah tangga atau door prize. Undian berhadiah pintu itu kan door kan pintu kan. Paling begitu, goodie bag. Karena nggak susah untuk datang ke sini kan tinggal naik mobil. Yang susah kan harus yang dapat hadiah itu yang kerja tadi malam tuh sampai jam 12. Saudara tinggal datang itu pun kadang-kadang ada yang nggak tepat ibadahnya. Saudara paling dapat ya kenang-kenangan gitu. Tapi orang-orang yang melakukan sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan, yang Tuhan mau kita lihat, duduk diam dengan rukun, ada hadiahnya, ada berkatnya. Saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan itu sangat menghargai namanya kesatuan. Bagi Tuhan itu kesatuan itu sesuatu yang luar biasa dan mengesankan. Waktu Tuhan suruh lihat berarti itu mengesankan bagi Tuhan. Waktu saudara lagi nonton misalnya tiba-tiba atau lagi pergi, pas saudara lagi pergi di tepi danau atau di tepi laut, tiba-tiba ada ikan besar. Buat saudara terpesona, wow ada ikan di sini. Saudara bisa teriak kepada anak saudara, lihat itu ada ikan, lihat. Buat anak saudara, apa ikan itu dilelong banyak. Tapi bait saudara itu mengesankan, ada ikan di tepi laut yang besar. Ikan biasanya di tengah laut, anak saudara nggak ngerti. Buat anak saudara tidak mengesankan. Saudara, kesatuan hidup bersama dengan rukun itu mengesankan hati Tuhan. Sampai begini, waktu di Menara Babel, Tuhan ngomong begini, mari kita lihat ayat tadi ini. Mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya ini. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang, mari katakan dari apapun juga. 1, 2, 3. Apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Saya kaget, satu kali saya membaca, teman saya pertama sharing di cell group, terus kemudian istri saya. Apapun yang mereka kerjakan, tidak ada yang tidak dapat terlaksana. Enggak ada, semuanya pasti terlaksana, akan terjadi. Padahal ini kesatuan tidak kudus loh. Kesatuan dosa loh. Jadi jangan berpikir saudara kalau orang bersatu, terjadi sesuatu yang luar biasa, itu dari Tuhan. Belum tentu. Terjadi kesatuan yang tidak kudus. Contoh, saudara semangat jelekin orang bersatu, itu dahsyat saudara. 10 orang ngomongkan gosip yang sama kepada satu orang, hancur orang itu. Itu nyebar ke seluruh, itu kuasa kesatuan. Dan kuasa kesatuan itu begitu dahsyatnya sampai Tuhan ngomong apa yang mereka lakukan ini orang di Babel nggak tahu apakah mereka dapat wahyuan dari Tuhan, nggak mungkin mau mereka nggak kenal Tuhan. Tapi mereka melakukan yang Tuhan lakukan menjadi satu, bukan jadi sama. Satu kali Yesus berdoa di Taman Getsemani, aku berdoa supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Loh, Yesus doakan saudara untuk bersatu loh. Masa ribut terus? Antar keluarga ribut, apalagi antar gereja ribut, antar partai ribut, sesama gereja juga ribut. Sampai Tuhan itu perlu berdoa syafaat dan doanya Tuhan yang perlu menjawab adalah saudara dan saya. Iya dong, Tuhan suruh berdoa kita untuk menjadi satu. Dia Tuhan yang menciptakan kita loh. Lalu suruh gini nanti otomatis didoakan bersatu. Dalam nama Yesus bersatu. Bersatu, enggak. Kesatuan itu perlu diusahakan, perlu dibangun. Harganya mahal. Apalagi yang suka kritik.
Itu toh ibadah tadi kurang angkat. Salah-salah itu. Harusnya WL toh fokus ke depan, lihat. Yang nyanyi harusnya, itu saya ngeritik sebenarnya di dalam hati. Cuma karena saya membangun kesatuan, saya diem. Terlalu banyak kritik, hasilnya rusak. Kita perlu memberi masukan pada waktunya. Tapi kalau terus mengkritisi, saudara, untuk bangun gereja ini, itu perjuangannya berat, saudara. Saat terberat saya tahun ini, bulan 9, saya lagi ngomong, Tuhan, apakah aku memang harus ada di kota ini? Istri saya mikir yang sama, tanpa kami diskusi. Bayangkan tinggal di sebuah tempat yang sudah berjuang habis-habisan. Kayak terus ditendang puluhan tahun. Kalau ngomong ke orang, oh pasti kamu bukan kehendak Tuhan, kamu pasti tidak berkenan. Kalau begitu Yesus itu manusia yang paling tidak berkenan di dunia. Padahal surga ngomong inilah anakku yang kekasih. Kepadanya aku berkenan. Itu takarannya surga dengan saudara beda loh. Saudara, tapi saya memilih ayat ini. Yang tadi tentang faithfulness. Tinggallah di negeri ini. Saya ngomong enggak, saya tinggal di kota Makassar. Tuhan tempatkan saya di sini. Sampai Tuhan bicara baru saya melangkah. Kalau cuma rasa, itu bukan petunjuk. Karena perasaan kita penipu ulung adanya. Saudara yang dikasih Tuhan, tadi Tuhan mau sesuatu yang mengesankan dan luar biasa itu diam bersama dengan rukun. Saudara, ini bukan sekedar diam bersama, tapi juga harus dengan rukun. Dwell together in unity, diam bersama dalam kesatuan. Itu yang Tuhan mau, mari kita diam bersama dalam kesatuan. Saya senang, saudara, ini baru intronya saja luar biasa. Sekarang ada sel-sel grup, komandonya lewat sel grup. Wow, saya bilang tadi, saya ngomong ke beberapa saudara, ini asiknya kalau bersel grup. Yang tugas kita tidak kekurangan pekerja hari ini. Yang jaga di bawah, yang jaga di atas, yang kerja tadi malam. Wow, saudara yang belum bersel grup, ayo bikin sel grup. Atau cari tanyakan, tadi itu sudah diumumkan setiap minggu. Kalau sampai sebulan ini, sampai akhir tahun saudara tidak pernah menghubungi sel grup, itu namanya terlalu. Diumumkan setiap minggu itu tuh bukan untuk hiasan saudara. Untuk saudara bersel grup. Menjadi satu itu bukan sekedar menjadi sama. Dalam pernikahan pun kita enggak menjadi sama. Alkitab berkata keduanya menjadi satu daging. Mudah enggak menjadi satu? Suami istri yang kerja di tempat yang sama. Satunya, saya butuh peluru, kenapa pelit sekali gitu. Istrinya, ya tidak bisa. Ini harus cepat kembali modal ini. Enggak apa-apa saudara, itu perbedaan. Yang justru akan menjadi indah. Makanya ikut sel group, saudara akan ngerti siapa pelakunya, saudara. Ikut sel group pasti tahu. Akan ngerti pelakunya. Saudara yang dikasih Tuhan, kita menjadi satu, bukan jadi sama. Menjadi selaras, senada, seirama. Kita tidak sama, namun kita bisa diam bersama dengan rukun, tinggal bersama dalam kesatuan. Itu yang saudara kita perlu kerjakan. Semoga mulai ini jadi momentum kita membangun harmoni dalam jemaat. Amin, saudara. Saya melihat awan sebesar telapak tangan. Belum sempurna, belum jadi hujan yang deras, tapi kalau kita kerjakan terus-menerus, akan terjadi kegerakan Allah. Berkat dari kita harmoni. Tadi kan ayat 1, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara diam bersama dengan rukun. Dikatakan di ayat yang kedua, saudara, di ayat yang kedua kalau kita membaca, dikatakan seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Saudara, minyak yang baik di atas kepala Harun mengalir ke janggut dan jubahnya. Pada waktu Harun ditunjuk oleh Tuhan untuk menjadi imam besar, Tuhan berkata, kau tuangi Harun dengan minyak urapan. Dituang. Itu ditahbiskan. Jadi bukan cuma kalau diurapi itu dioles dengan minyak, ini dituang, kemudian diurapi. Saudara, ini bicara tentang pada waktu Harun ditahbiskan, maka dia berguna bagi Tuhan, mulai berfungsi. Kesatuan itu seperti minyak, akan membuat gerejanya berfungsi. Saudara berfungsi bagi pekerjaan Tuhan yang ajaib.
Minyak yang baik ini dicurahkan untuk mentahbiskan Harun untuk sebuah tugas khusus. Kalau saudara membangun kesatuan dalam gereja, dalam pernikahan, maka engkau bisa dipakai Tuhan menjadi alatnya. Saudara rindu Arauna dipakai Tuhan? Rindukan setiap minggu orang sakit datang disembuhkan. Rindukan melihat orang yang lagi hidupnya gelap pengen bunuh diri. Gak tahu harus berbuat apa. Seperti saya waktu pertama kali datang ke Makassar. Ditanya, kamu kepengen jadi apa? Gak tahu. Lu cita-citamu apa? Ya dulu begini, tapi sekarang gak tahu. Saudara, kalau engkau ada yang depresi, kuasa Tuhan lagi menjamah hidup saudara. Buka hati saja. Dikatakan begini, di mana Yesus berkata begini, di mana 2-3 orang bersekutu di dalam namaku, maka aku ada di tengah-tengah mereka. Kesatuan itu membuat hadirat Tuhan turun. Kalau hadirat Tuhan turun, maka apa yang mustahil susah, itu tidak mustahil. Karena Tuhan ada di situ. Siapa rindu setiap minggu hadirat Tuhan turun di tempat ini? Yuk harmoni. Seringkali gereja cuma terkena dampaknya. Kenapa ada perpecahan di dalam gereja? Itu perpecahan yang dibawa dari rumah. Papa mama gak kompak, suka bicarain gereja, jelekin cerita pendetanya, cerita orang teman segerejanya. Lalu kemudian papa mamanya ngelukai anaknya, karena dia juga dilukai opanya. Opanya ngelukai anaknya ngelukai anaknya lagi, anaknya ngelukai lagi, kapan berhentinya? Mari kita jadi generasi yang sembuh, supaya kita bisa harmoni, dan kemudian lewat keharmonian itu kita jadi berkat. Kita dipakai Tuhan, baik secara pribadi maupun di gereja kita. Dan Tuhan berkata, aku ada di tengah-tengah mereka. Tuhan sendiri yang berkata, di mana 2-3 orang bersekutu di dalam namaku. Soal minyak urapan ini digunakan untuk menguduskan dan mentahbiskan kemah suci, tabut hukum dan semua benda kudus lainnya. Itu gambaran zaman Musa. Minyak urapan secara jasmani, minyak betulan. Tapi bicara minyak di hari ini adalah urapan Roh Kudus yang turun di tengah-tengah kita, saudara. Kita rindu, kita mengalami urapan kuasa Tuhan. Minyak ini membuat kita istimewa di mata Tuhan. Kenapa? Karena tadi dikatakan minyak itu untuk menguduskan. Saudara, sesuatu yang dikuduskan Tuhan itu artinya istimewa di mata Tuhan. Semoga Arauna tahun 2024 jadi istimewa di mata Tuhan. Istimewa. Semoga keluarga saudara jadi istimewa di mata Tuhan. Tadi dikatakan urapan ini membuat kita menjadi istimewa, spesial. Membuat kita berguna bagi Tuhan, berguna bagi surga. Tadi saya ngomong kepada salah satu bapak, kalau saudara bapak cuma diselamatkan oleh Tuhan, begitu amin terima Yesus, buka mata udah di surga. Ada yang mau ke surga sekarang? Loh, jangan. Kamu belum berkarya bagi Tuhan. Berkarya dulu bagi Tuhan. Umurnya sampai tua, umur 90, nanti kita sama-sama umur 90 gitu ya. Waktunya pulang-pulang bareng-bareng gitu. Atau Tuhan Yesus datang kedua kali kita terangkat. Jangan mati muda, saudara. Hidup itu indah kalau kau mengerti bahwa Tuhan menciptakan saudara spesial untuk tugasnya, untuk maksudnya. Nah, salah satunya lewat hidup rukun. Yang kedua, membuat berkat spesial tercurah karena dikatakan seperti embun yang dari Hermon turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab, mari katakan dari kata sebab. 1, 2, 3. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Tadi pagi saya membaca embun. Embun itu bicara tentang kebaikan Tuhan. Embun itu juga bicara tentang kehidupan, terang. Embun terang itu tentang kehidupan. Sesuatu yang menghidupkan. Kalau nanti ada kesempatan, saudara, kali berikutnya ada ayatnya. Saya waktu membaca tadi pagi, wow, embun itu gambaran tentang sebuah kehidupan. Saya ingat ketika kota Almolonga dipulihkan dari kota yang penuh kejahatan, mereka bertobat, penjaranya tutup, tanahnya itu ada embun-embun setiap pagi datang. Dan tanah itu jadi subur. Yang biasanya panenannya hanya bisa dijual ke luar kota 1 truk sebulan, itu bisa 40 truk setiap hari. Tanahnya subur.
sayurannya, tumbuhannya tumbuh dengan, itu bukan cuma hanya kiasan. Tapi embun yang dari Tuhan, itu bicara tentang kehidupan yang Tuhan curahkan. Membuat berkat spesial tercurah. Saudara, ada berkat umum, berkat pemeliharaan. Jangan kamu khawatir, burung di udara dia pelihara yang sudah bertumbuh imannya. Tapi kan aku bukan burung Tuhan, aku butuh liburan, bukan begitu. Jangan kamu khawatir, apa yang kau makan, minum, pakai. Jangan kamu khawatir, Bapa di surga memelihara. Itu berkat umum. Karena Alkitab berkata begini, jadilah kamu seperti Bapa di surga, yang memberi hujan dan matahari kepada orang yang benar maupun orang yang jahat. Tuhan kasih matahari buat orang jahat sekalipun. Tuhan kasih berkat kepada orang jahat sekalipun. Tapi ada berkat spesial yang secara khusus diperintahkan oleh Tuhan dan biasanya tidak masuk di akal. Saudara, berkat yang tidak masuk di akal secara cepat. Saudara masih ingat burung gagak yang memelihara Elia di tepi sungai Kerit? Waktu itu Tuhan memberi tulah kepada Israel karena mereka menyembah Baal, dan kemudian 3 tahun 6 bulan tidak terjadi hujan. Tuhan berkata, pergilah kamu sungai Kerit, aku udah perintahkan burung gagak untuk beri kamu makan. Apa yang terjadi, saudara? Elia pergi ke sana, ya, dan kemudian dikatakan di ayat 6, pada waktu pagi dan petang burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Saudara, burung gagak itu merupakan burung yang liar, tidak bisa berkomitmen. Saudara masih ingat pada waktu Nuh mau ngecek masih ada air, dia lepas burung gagak terbang pulang pergi, tulang pergi. Karena memang burung liar. Lalu dilepas merpati. Terbang kembali membawa pucuk zaitun, pertanda bahwa bumi sudah surut. Ini burung liar. Burung yang tidak punya komitmen. Sebentar mencelok di sana, sebentar mencelok di sini, ibadah di sana, ibadah tidak pernah mau digembalakan. Atau gambaran dari sisi lain, tahukah saudara, burung gagak itu burung yang dianggap najis oleh orang Israel pada zaman itu. Dan dia makannya daging. Dia bawa daging tapi tidak makan. Emangnya dia nggak lapar? Tapi dia bawa daging buat Elia untuk memelihara. Di pelayanan, di perjalanan hidup, istri saya yang paling banyak. Bisa ada satu kali di tempat makan, dibayari orang yang tidak dikenal. Di Bandara Jakarta. Sampai saya pikir, kok kira saya tidak punya uang, dia keluarin iPad-nya, sudah. Taruh di meja. Saya ini orang berada ini. Tapi kalau Tuhan sudah suruh, itu bisa terjadi. Banyak cerita lah, nanti ceritain malah saudara iri. Kalau gembala sih enak memang pendeta. Ini kenal aja enggak. Hanya gara-gara begini, kok ibu, loh Pak, kok bayari Pak? Saya lagi mau bayar. Saya lihat ibu kok makannya sehat banget. Kalau mau gratis makannya makan sehat, saudara. Kok banyak makan sayur? Mau diberkati banyak makan sayur, saudara. Banyaklah kami mengalami kejadian-kejadian begitu. Yang membuat kami tidak keluaran. Keluar duit maksudnya. Yang dekat sama saya tahu, saudara, kok bisa ya Kak? Saya mau lanjut pada saudara. Tuhan bisa membuat orang Mesir itu bermurah hati, saudara. Ada lagi berkat yang terjadi pada waktu orang Israel ada di pembuangan. Tuhan menggerakkan hati Kores untuk memerintahkan orang Israel pulang ke negerinya. Dan bukan cuma itu, saudara, mari kita lihat. Dia mengeluarkan dekret berkata begini di ayat 4, di Esra 1. Dan setiap orang yang tertinggal dimanapun ia ada sebagai pendatang harus disokong oleh penduduk setempat. Dengan perak dan emas, setiap orang disuruh dikasih emas, bukan disuruh memberi. Tuhan bisa pakai Raja Kores untuk memberkati itu orang yang kaya, orang yang berpengaruh, untuk membukakan jalan berkat buat hidup saudara. Kalau engkau diam bersama dengan rukun, mau lihat Arauna punya gedung sendiri, yuk tahun depan harmoni. Kita punya gedung di Tanjung Bunga. Saya lebih memikir apakah kita perlu bangun untuk tempat ibadah. Cuma masih jauh, kalau saudara ke sana, wong ke sini aja sering telat, saudara. Kalau sampai Tanjung Bunga ibadah sudah selesai belum nyampe, saudara.
Karena memang daerahnya sering macet. Tapi saya mau katakan, tidak ada mustahil. Tuhan untuk membukakan pintu berkat kalau kita harmoni. Kita lanjut. Berkat tidak masuk di akal. Ikan pun bisa dipakai. Satu kali Yesus harus bayar bea masuk bait suci. Padahal itu hanya untuk orang asing. Masa warga negara sendiri disuruh bayar bea pajak di bait suci. Tapi Tuhan ngomong gini, supaya kita jadi supaya kita tidak jadi batu sandungan bagi mereka, pergilah mancing ke danau. Dia ngomong ke Petrus, ikan yang pertama yang kau pancing, tangkaplah dan bukalah mulutnya. Maka engkau akan menemukan mata uang 4 dirham di dalamnya. Ambillah itu dan bayarkanlah kepada mereka. Ikan pun dipakai jadi alatnya Tuhan. Di sini ada pengusaha ikan. Semoga ikan itu jadi berkat buat hidup saudara. Pak, lagi susah ikannya. Tuhan bisa suruh deket itu, ke tempat biasanya orang saudara nangkap. Kenapa? Karena berkat kita, pertolongan kita itu datangnya dari Tuhan. Saya bisa berdiri di tempat ini menyaksikan pertolonganku datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Di Yesaya 60:5, pada waktu itu engkau akan heran melihat dan berseri-seri engkau akan tercengang dengan berbesar hati, sebab kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu, dan kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu. 2018, saudara tahu, beberapa jemaat, saya ke Melbourne 11 hari, dibayari orang yang dari Melbourne telepon, Pak, saya bilang ini, dia telepon, aduh saya nggak taat sama Tuhan. Loh maksudnya? Ketemu aja enggak, kok nggak taat sama Tuhan, emangnya saya khotbahin dia? Dia cuma gini, sudah setahun ini Tuhan suruh saya bayari kalian berdua ke Melbourne. Oh kalau itu dari Tuhan, lalu dibayar ke Melbourne. Ya. Saya bilang, oh, terus? Ya oke. Dan saya dikasih berkat. Tahu nggak? Tiket yang harusnya 3 kali harganya sekian. Waktu kami beli ada pameran, tinggal 1/3 sampai orang Australia aja nggak percaya. Naik Garuda dengan harga 1/3 tiketnya. Lalu saya mau kembalikan uang itu, puluhan juta kan, karena lebihnya. Lebih dari 20 juta, 25 jutaan. Saya bilang, ini lebih loh. Oh, udahlah berkatnya kalian. Gile gak saudara? Makanya pulang bisa bawa oleh-oleh buat anak sekolah minggu. Saya ingat sekali satu kali istri saya awal itu 15 tahun lalu, lagi ngomong, saya ini butuh loh tablet. Ya lumayan lah kalau dapat Samsung, tapi sebenarnya iPad lebih bagus karena ini. Yang ngasih, dari luar negeri lagi, nggak pernah ketemu. Saudara bisa bayangkan sampai titipkan salah satu dosen di universitas, saya tahu bukan Kristen, nggak kenal, kami ketemu di Mall Panakukang demi membawakan iPad. Waktu itu iPad 3 yang pakai slot nggak ada di Makassar. Saudara, kalau saudara berpikir, oh kalau jadi pendeta enak. Kenapa? Pertolonganku dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Mau siapapun yang dipakainya, setan pun bisa dipakainya untuk memberkati kami. Itu salah satu orang berkata. Saudara yang dikasih Tuhan, itu berkat yang tidak masuk di akal. Ini berkat yang mengagumkan dan yang membuat kita bersuka cita. Bisa terjadi di antara saudara kan mengalami kelimpahan dari seberang laut, saya nggak tahu bagaimana caranya. Kalau tanya bagaimana caranya, maka itu cara manusia. Kalau cara Tuhan tidak bisa diduga, asal engkau percaya. Harmoni, tahun depan menjadi tahun harmoni bagi kita. Berkat itu, tahu saudara, unik, berkah, barokah, itu bahasa Arab, serapan bahasa dari bahasa Arab, berkah. Ternyata bahasa Ibrani-nya juga berkah, barakah. Ternyata kata berkat ini artinya salah satunya berarti sebuah hadiah. Saudara, kalau engkau kerja, itu upah namanya. Tapi di hari Natal, anak-anak dapat hadiah Natal, ini namanya hadiah. Dia nggak kerja. Anak-anak saudara dapat hadiah istimewa, kemarin ibu-ibunya udah ada yang berapa, wih mahalnya, bagusnya. Gitu, saudara. Itu ibu-ibu yang penuh syukur, saudara. Karena artinya dia nggak perlu belikan untuk anaknya. Tuh. Ada yang ya cuma begitu, saya punya 2 di rumah. Itu yang nggak bersyukur. Tapi saya percaya anak-anak kita, anak-anak yang suka bersyukur. Termasuk orang tuanya. Kehidupan, tadi dikatakan berkat dan kehidupan untuk selama-lamanya. Saudara, engkau bukan hanya terima berkat di dunia ini. Kalau engkau harmoni imanmu terpelihara, itu berkatnya kekal. Nah, bicara tentang kehidupan, itu bukan bicara tentang materi, tapi bicara tentang kuasa, kenikmatan, sukacita yang di dalam kehendak Tuhan.
Tuhan kasih kehidupan untuk selama-lamanya buat pernikahanmu, buat bisnismu, buat perjalanan imanmu. Kemarin saya WhatsApp satu orang tergerak. Saya lewat istri saya karena saya tidak punya nomornya. Saya cuma kasih ke istri, tolong sampaikan gitu anak. Begitu dia terima, Tuhan yang berperang bagi kamu. Kok bisa pas ya? Kenapa? Karena Tuhan berjanji menyertai anak-anaknya. Kalau saat ini kau mendengar firman ada yang menyentak rohmu, jiwamu, Tuhan lagi bicara. Saudara, hidup itu bicara tentang kualitas, bukan kuantitas. Dan di mana ada hidup, di situ ada kehidupan. Engkau perlu menerima Yesus supaya engkau mengalami hidup di dalam hidupmu. Hidupnya Allah masuk dalam hidupmu. Hidupnya Allah masuk dalam pekerjaanmu, dalam bisnismu, dalam pernikahanmu. Mari mengundang Yesus yang berdiri di muka pintu sepanjang waktu. Jangan keraskan hatimu, saudara. Ya. Kuncinya, kalau kita diam bersama dengan rukun. Saya minta pemusik, saudara yang dikasihi Tuhan, tahun ini kita mengalami kesetiaan Tuhan. Tahun depan kita mengambil tema harmoni. Yuk kita bangun, yuk kita bangun. Mulai dari rumah. Jangan biarkan kesatuan kita, kerukunan kita dipecah hanya karena isu, hanya karena beda pilihan, hanya karena kata orang. Tapi mari kita jadi orang-orang yang membangun, mengusahakan. Masa kita lebih percaya kepada orang lain dibanding kepada orang dekat? Kalau saudara ada yang ragu, biasakan tanya. Tanya ke orangnya langsung. Tidak ngomong di belakang. Tanya, betul apa yang terjadi. Karena kalau tidak, gosip itu seperti sedang memvonis orang itu sebagai pelakunya. Mari kita berhenti karena salah satu yang merusak adalah ketidakpercayaan. Saudara, hubungan yang tidak ada kepercayaan hancur. Selamat memasuki tahun 2024, tahun harmoni. Engkau mengalami harmoni di keluargamu, di kota ini, di bangsa ini. Ada kedamaian. Enggak usah ribut, beda pilihan, beda partai, no problem. Itu buatan manusia. Tapi engkau sebagai ciptaan Allah, mari bangun harmoni. Berkati ayat ini, berkati jemaat, berkati. Biar pengurapan Allah mengalir. Engkau berbicara seperti Bapak lagi ngomong ke anaknya. Engkau berbicara seperti seorang gembala kepada domba-domba. Mari engkau berbicara seperti seorang kekasih yang berbicara dengan manis, dengan lembut, dengan menyegarkan. Terima kasih Tuhan. Sesaat lagi umat-Mu akan mengakhiri ibadah dan juga akan menutup tahun seminggu lagi. Masih ada waktu untuk kami menikmati janji Tuhan di tahun 2023. Engkau yang menyertai, Engkau yang memberkati. Kami percaya berkat Tuhan masih tercurah. Tuntunan Tuhan masih tergenapi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, kami mau mengakhiri dan melanjutkan acara selanjutnya. Mari Engkau terus tuntun kami Tuhan. Mari arahkan hati saudara dan terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Hingga semua kesulitan sebesar apapun bisa saudara hadapi, engkau menangkan karena kasih karunia Allah itu yang besar. Kiranya Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera yang melampaui segala akal, yang menghancurkan setiap beban palsu, yang menghancurkan setiap keterikatan dengan dosa, yang menghancurkan dengan setiap keterikatan dengan kuasa Tuhan. Damai sejahtera yang melampaui segala akal itu tercurah buat hidup saudara. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan, amin. Tuhan memberkati saudara.